Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB masa transisi di bulan Juni ini. Lantas pertanyaan besarnya adalah, sudah seberapa jauh tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas? Jumat 5 Juni 2020, warga ibu kota kembali melaksanakan sholat Jumat berjemaah setelah 2 bulan ibadah di rumah. Tak terkecuali dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden sholat Jumat dengan protokol kesehatan ketat di Masjid Komplek Istana. Begitu pula dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies sholat Jumat berjemaah di Balai Kota Jakarta. Seperti Jokowi, Anies sholat Jumat dengan menjaga jarak. Sayangnya, tak semua patuh. Karena keterbatasan tempat, salah satu masjid di Jakarta Pusat menggelar sholat Jumat tanpa menjaga jarak. Jemaah mengaku khawatir dengan penyebaran virus corona. Namun, mereka lebih rindu sholat Jumat berjemaah. Alhamdulillah pada saat ini Pak Presiden dan Pak Gubernur serta DMI membolehkan membuka lagi untuk menjalankan sholat. Terutama kami sebagai umat muslim sangat terharu keharuan saya untuk menjalankan sholat Jumat. Kondisi tak jauh beda terjadi di pasar terbesar di Asia Tenggara, yakni Pasar Tanah Abang. Saya melihat sendiri bagaimana mereka tak hanya abai menjaga jarak. Sebagian pembeli dan penjual masih tak mau pakai masker. Alasan mereka beragam. Ya namanya pasar Mas, ya kadang-kadang ya kadang-kadang orang belanja nempel gitu kan udah biasa. Kita udah maksimalkan lah untuk jaga jarak. Iya sulit kalau di pasar tradisional gini. Sudah tahu belum Bu soal PSBB transisi atau new normal aturannya? Udah. Sudah tahu. Udah. Apa aja Bu peraturannya? Peraturannya Ya, tentara bahkan turun ke pasar untuk membantu sosialisasi mengenakan masker dan menjaga jarak. Tentu bukan tanpa alasan. Dalam new normal dan PSBB masa transisi, tentu kedisiplinan dalam menggunakan masker dan juga berjaga jarak menjadi protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tetapi temuan kami di lapangan, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang tidak benar dalam menggunakan masker dan termasuk tidak membagi jarak mereka saat beraktivitas yang tentu berpotensi menyebarkan virus corona. Saya mencoba bertanya kepada sosiolog untuk mengetahui kenapa sebagian warga sulit mematuhi protokol kesehatan. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Penggunaan aparat tak efektif untuk membuat masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Satu dasarnya karena takut. Misalnya karena ada tentara. Ya saya tertib karena takut. Tapi kalau yang menegur atau yang mengawasi itu orang tua sendiri atau tokoh masyarakat, bukan karena takut, karena segan misalnya. Nah itu lebih baik daripada rasa takut. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau dia melakukan apa yang dia harusnya lakukan itu karena adanya kesadaran. Dan kemudian dia juga karena kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab sosial, akhirnya dia lakukan karena rasa tanggung jawab. Itu yang paling baik, bukan karena takut, bukan karena segan kepada orang lain. Pendapat tak jauh beda disampaikan epidemiologi UI. Komunitas kurang dilibatkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Padahal potensi penyebaran virus corona tetap dapat terjadi. Bahkan jika sudah tidak ada lagi kasus penularan virus corona di Indonesia. Jadi dicoba dulu kegiatan mana yang harus dilonggarkan. Karena kita itu tidak mungkin melonggarkan 100%, karena kita tuh hidup dalam risiko. Risiko terinfeksi itu akan selalu ada. Walaupun nanti kasusnya 0, itu pun masih bisa terjadi, ada risiko. Ya kan, banyak negara sudah melonggarkan, udah aman, tiba-tiba dilonggarkan tanpa tahapan, langsung terjadi kenaikan yang luar biasa. Disiplin menerapkan protokol kesehatan memang jadi kata kunci untuk keluar dari pandemi.
Apalagi hingga hari ketiga PSBB transisi, konfirmasi positif corona di Jakarta terus meningkat. Di hari pertama PSBB masa transisi, ada lebih dari 7.000 kasus konfirmasi positif di Jakarta. Sementara 2.745 orang sembuh dan 524 meninggal dunia. Berdasarkan data covid.go.id, ada hampir 300 warga Jakarta yang positif corona dalam waktu 3 hari. Hingga hari ketiga masa PSBB transisi, ada 8.033 konfirmasi positif, 3.130 sembuh, dan 529 orang meninggal. Data ini menjadi alarm keras untuk terus menerapkan protokol kesehatan di Jakarta. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi harga mati yang harus dilakukan selama masa new normal dan PSBB masa transisi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga aturan sebaiknya mengajak komunitas di tengah masyarakat untuk sama-sama bergotong royong memastikan protokol kesehatan dapat dilakukan di setiap sudut aktivitas masyarakat. Jangan sampai ketidakdisiplinan kita sekecil apapun justru membuka peluang bagi terjadinya gelombang kedua penyebaran virus corona di Indonesia yang tentu kita tidak harapkan terjadi di bumi pertiwi. Dipo Nurbagi, Febri James, Kompas TV, Jakarta.